lebih menurun. Entah itu dari Arbitrum, Optimism, Base, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan penurunan fee ya yang cukup signifikan. Dan memang ya kita juga melihat dari token terminal berbagai layer 2 ya. Manta OP Arbitrum, Manta. Ini fee-nya memang turun dengan cukup signifikan. Kalau teman-teman bisa lihat pasca Denkun update ya, revenue juga getting better. Itu artinya apa? Artinya mulai banyak digunakan ya berbagai layer 2 ini. Cuman pertanyaannya ya, kok ngedam harganya? Gimana ini kan katanya layer 2 ya, tapi kok harganya turun? Karena tiba-tiba ya, nah ini sama aja ceritanya tuh seperti ini ya. It's all about story guys ya, tentang cerita ya. Ya. Jadi ceritanya seperti ini ya. Di sini ada Denkun update ya. Nah, yang terjadi ya price actionnya ini udah mulai naik seperti ini. And then suddenly what happens? Ya, setelah itu tiba-tiba ada berita ya SEC menunda ETF-nya Ethereum. Ya. And see what happens with the market. Setelah berita ya, ganas ya dari SEC di sini ya. The whole layer 2 market ya, saya bilang mantap lah ya, and teman-temannya. Ini malah tanking down begini ya. Dan sekarang ya ditambah lagi ya, ini the deadly news ya. Ada berita war yang mana menyebabkan ya ini mengalami penurunan seperti ini. Jadi itu yang terjadi di market. Saya memang nggak sempurna ya, banyak kekurangan. Tapi saya sudah pertimbangkan banyak faktor sebenarnya ketika call Manta itu ya. Pertama saya lihat potensi out season, kedua ada Denkun update yang memang ternyata berhasil. Ketika udah di 3,1 ya setelah call breakout ya, dan Manta sempat keempat ya, itu saya lumayan confidence ya. Sampai SEC drop the bomb. Drop the motherfucking bomb. Saya sempat nervous ya, tapi retest lagi ya di area supportnya, dan ternyata bom selanjutnya dari Iran. Ya, jadi that's what happens ya. That's what happens. Dari 3,1 ke 4 ya, sempat ya naik hampir 40%. Tapi that's not the case ya. Karena take profitnya di 5 dan di 5,5 ya. Save me ya from worthy. Jadi kalau kita lihat ya data by Kaiko, Ethereum dan juga Layer 2 performance itu kasihan sebenarnya. Kenapa? Karena setelah Denkun update ya, harganya malah tambah turun. Karena ternyata di sini dibom ya SEC. 2 hari setelah ini ya, di peak high-nya ini di 14 Maret. Setelah Denkun update ya, setelah itu SEC drop the bomb. Ya, boom. Dan semuanya tanking down ya, karena semua ini expecting ya, ini ketika dia change of character di sini breakout guys semuanya ya. OP, Matic ya, Arbitrum ya, bisa kamu lihat chartnya ya. Manta ini udah di $4 yang di sini ya. Ketika setelah Denkun update ini. Dan kemudian SEC drop the bomb ya. Bisa kita lihat ya, dan akhirnya tanking down ya semuanya. Dan juga Ethereum in general juga kasihan ya, relatif sangat kasihan karena kalau kita bandingkan dengan Solana, ini data juga saya kemukakan di acara Road to Bitcoin Halving, sangat underperform ya ETH ini ketika dibandingkan dengan Solana, di mana selama 2023 ya ETH ini drop
ketika Solana naik. What a waste ya untuk Ethereum. Dan ketika di sini mulai konsolidasi ya, saya mulai confident dengan Ethereum, dengan Layer 2. Setelah ETF approval ya, bahkan ETH ini belum ya mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan dengan Solana. Masih konsolidasi, tapi setelah Dencun update malah turun juga. Jadi itu market ya, a lot of things happen every day, every single second. Market crypto memang penuh dengan kejutan. Dan tapi ingat ya teman-teman, harus bedakan. Ini memang kita nggak ngomongin fundamental, tapi kita harus bedakan nilai intrinsik dan juga harga pasar. Yang berkilau ya belum tentu emas, tapi yang mungkin kamu anggap kurang, jangan-jangan dia yang memang beneran ya. Jadi ketika kita punya conviction dengan projectnya, ketika kita tahu apa yang kita beli dan memang masih belum terrefleksikan dengan harga pasar, better things to do juga adalah tetap beli dengan conviction. Saya juga tetap ada conviction karena ya pasti saya bedakan ya mana yang saya jadikan untuk hold, mana yang saya memang jual beli. Ya. Meskipun demikian ya berbagai layer 2 guys ini sempat mengalami kenaikan yang pesat ya, ZRX, LRC, ya OMG. Itu adalah project-project yang sempat ya mengalami kenaikan yang cukup pesat menjelang Ethereum ya Dencun update ini. Mereka sempat pumping. Sempat sangat oke pumpingnya ya. Before SEC drop the bomb ya. Dan akhirnya semua kehilangan momentum. Nah, lalu yang sempat kita bahas di webinar Super Mega Cycle ini terkait dengan Uniswap token reward. Di mana berita itu kita ungkapkan sebelum terjadinya DeFi Summer. Dan ternyata ya, in the same day Uniswap ya ini mengalami kenaikan 20% setelah ada wacana ya untuk mereward token kepada para holdernya. Ya. Jadi ini berita by CoinDesk 7 Maret ini Uniswap juga mengalami kenaikan. Ini juga kita lihat dari token terminal saat itu setelah berita ya itu keluar, ini kita melihat ya kenaikan yang signifikan dari token Uni. Dan ya itu tadi soal about naratif karena memang di market crypto naratif ya, naratif. Kalau misalkan kamu habis tahu newsnya itu dari X ya setelah baca itu, kamu blindly buy ya Uniswap ya itu masih naik hampir ya 40-an%. Jadi ya memang market ini sangat penuh dengan dinamika ya, sangat penuh dengan cerita. Dan satu-satunya kamu bisa survive di sini tahu ceritanya apa, tapi memang itu sangat overwhelming. Saya tahu itu sangat sangat amat overwhelming karena setiap hari ceritanya berubah ya. Saya bilang kemarin kan juga paradox of information itu sangat berat. Itulah kenapa nggak harus ikuti semua naratif, tapi kita punya plan tentang naratif apa yang kita convictionnya paling tinggi. Kalau misalkan kita conviction paling tinggi di, let's say ya, cyber security, ya fokus aja di sana. Dari alokasi portofolio dan juga dari manajemen risiko yang teman-teman mainkan. Karena nggak bisa kita memilih semuanya. Ya, faktanya nggak segampang itu. Dan ketika ada berita, ini teman-teman bisa lihat kenaikan ya yang signifikan dan nge-trigger ya DeFi Summer. Saat itu kita lihat bahkan ya crypto total DeFi market cap ini sempat naik sampai 50%. Ingat banget ya, ini saya lihat ketika lagi di Mekah ini ya. Sangat calming ya vibe-nya di sana. Dan sangat pumping ya. Di sana sangat pumpy semuanya ketika di tanah suci ya. Dan faktor lain yang harus kita bawahi, tadi kan kita ngomongin masalah sentimen ya. Sentimen perang turun. Sentimen tuntutan SEC turun. Sentimen ini, sentimen itu. Ya kita nggak bisa keep up dengan semua sentimen. To be honest ya. Apalagi dengan size community seperti kita, ketika kita salah mengungkap
salah cara mengungkapkan informasi itu juga berbahaya, ya. Kamu berisik karena kamu kecil. Coba di posisi kita, ya, karena itu nggak segampang itu, ya. Kita mencoba menyampaikan dengan cara, ya, dengan cara yang terbaik. Itulah kenapa we need more time buat merevisi semua core produk dan core pembelajaran dari Akademi Kripto. Karena nggak semudah itu mengakomodasi orang sebanyak itu. Dan herd behavior yang saya ungkapkan tadi, karena adanya influencer dan juga sosial media ini juga berpengaruh yang sangat amat dominan di market. Ini saya tertarik ya dengan model riset dari AMA ini mengungkapkan kalau memang ya sosial media ini mempengaruhi FOMO. FOMO itu ternyata yang paling besar, ya, itu variabelnya itu ya karena sosial media. Sosial media menyebabkan FOMO. Ini bahkan juga Ahmad, ya, ada riset dari Ahmad 2022. Ya, ini beliau ini mengungkapkan, ya, bahkan sampai harganya Dogecoin, ya, dengan tweetnya Elon Musk ini regresi, ya, sama dia, ya. Terus dia itu pengen lihat, ya, kira-kira tweet-tweetnya Elon tentang Doge dan Bitcoin ini ada nggak pengaruhnya, ya. Dari several time Elon nge-tweet tentang Dogecoin. Ternyata memang ada pengaruhnya, ya. Bahkan ada orang yang cukup gila yang build robot ketika Elon Musk itu nge-tweet Dogecoin, dia otomatis beli Dogecoin. Kita di fase yang sempat segila itu, ya, bayangkan. Dan Elon Musk sendiri juga salah satu publik figur yang sangat kontroversial, ya, saya bilang. Saya nggak mendiskreditkan beliau positif negatifnya, tapi saya bilang sangat kontroversial dan banyak sekali tuntutan yang masuk ke Elon Musk tentang Dogecoin, ya, karena beliau ini secara aktif, ya, dianggap ini mempengaruhi pergerakan harga dari Bitcoin. Dan ini sangat menarik fenomena yang ada sekarang. Tapi Elon memang akhir-akhir ini tidak terlalu influential di kripto. Udah asik dengan Twitter, ya. Jadi kripto Twitter, Elon beli Twitternya, jadi udah nggak asik sama kriptonya, ya. Yang dibeli Twitternya, kriptonya dibiarin. Tapi nggak tahu kalau dia secretly juga buying. Who knows, ya, karena memang Apple, Tim Cook very heavy on Bitcoin dan Ethereum. Jadi nggak mungkin orang sebesar Elon Musk nggak punya exposure sama sekali ke Bitcoin. Pasti ada, ya, the hedge against inflation. Dan ya ini ternyata, ya, Elon Musk itu tidak hanya terkenal dengan Doge, tapi memang banyak banget, ya, yang dikaitkan dengan tweetnya Elon Musk. Berbagai aset kripto yang sifatnya meme, ya. Ini beliau sempat mengungkapkan 4 Februari 2021, Dogecoin is people's crypto, ya. Naik nih yang ngepam. Jadi Dogecoin, SNL May, ya. Dan ini juga, do you want Tesla to accept Doge? Terus habis itu turun. Habis Dogecoin, ya, ini dia ngepam Baby Doge, ya, bahkan di sini. Dan saya ingat bukan hanya Baby Doge, ya. Dulu juga pernah, sorry ya ini apa, nge-tweet Cam Rocket Inu namanya, ya. Elon Musk is a weird guy, ya, karena mungkin terlalu pintar, ya. Jadi nggak tahu, ya, ini apa, ya, saya mencoba mengkoneksikan semua. Apakah dia juga beli setelah, sorry, sebelum nge-post ini, nggak tahu, ya. Tapi ini adalah riwayat Elon dan Doge. Ya, jadi nggak tahu akhir-akhir ini jarang dibahas lagi Dogecoin. Nah, satu hal juga yang menarik yang membuat kita melihat, ya, kenapa kok kripto naratif ini berkembang dengan sangat pesat, yaitu adalah ketidakadaan data historis sebelumnya, ya. Kalau misalkan ada data historis, ini ada kecenderungan kita bisa mempelajari pola pergerakan harga. Tapi kalau itu nggak ada, itu menyebabkan harga ini bisa bergerak lebih tinggi dari yang diperkirakan. Itu efek karena memang nggak ada harga historis sebelumnya, teman-teman. Jadi
yang kita lihat ya, misalkan kita ngomongin aset yang sangat mainstream, misalkan gold atau properti, itu ada correlation ya dengan Fed rate selama bertahun-tahun sebelumnya. Ada pola kecenderungannya, bahkan sampai kita bisa timing ya, bottomnya, topnya ini dengan, ya saya bilang nggak mudah, tapi polanya kelihatan. Tapi di kripto ini polanya apa ya? Polanya kita harus cari-cari. Memang harus cari-cari. Itulah seninya di sini. Itulah the art of research ya, atau research ya, the art of research. Seni meriset. Seni untuk mencari tahu. Tapi jangan sampai terlalu banyak tahu ya. Tapi ntar kamu bingung juga dengan informasinya. Jadi harus ada sweet spotnya di mana kamu merasa enough ya. Sebelumnya juga udah dijelaskan di webinar. Apakah udah cukup ya? Bahkan sampai sesimpel sentimen apakah kamu keep on scrolling atau enggak. Itu bisa untuk melihat ya apakah kamu udah have done enough research atau belum. Dan ya ini source by Thomas. Ini kita lihat Bitcoin yang mana selama beberapa tahun terakhir ini memang jauh lebih berkembang daripada industri software. Jadi ada pola kecenderungan ya bahwa cryptocurrency, Bitcoin dan juga Ethereum ini kalau dibandingkan dengan perusahaan software secara overall, secara holistik, ini malah punya progres yang lebih bagus sama beberapa tahun terakhir. Sehingga memang setelah Bitcoin ini tembus all time high, ya, secara teori saya bilang kan 80%, ya ada 20%-nya ada salahnya. Ini kita ada di area jual yang nggak tahu ya mana area jualnya. Jadi ini harga ini bisa climbing up, slowly grinding up terus parabolik. Dan sekarang masih belum terinvalidasi sebenarnya selama kita masih holding di area 60.000. Ini area yang make it or break it moment saya bilang. Kenapa? Karena kalau di sini tembus 60.000 ada chance bull trap dan bonus ya kita bisa tes ke berapa, kita lihat nanti harganya. Tapi kalau di sini breakout, retest, ini support and resistance flip di area 60.000 mungkin digeret dulu konsolidasi setelah halving, di check out dulu yang ngetes para diamond hand, para hodl geng ini, dan kita di reward lagi oleh market, ya ini shoot up lagi ke atas. Tapi balik lagi dari top ya 4 year cycle ini cyclenya harusnya sampai 2025. Masih ada harapan. Segala penurunan ini adalah peluang untuk membeli, saya bilang. Karena memang in some way beberapa naratif ini sangat sulit dilihat pola pergerakan harganya. Dan saya ungkapkan ini berkali-kali ya, naratif ini selalu terjadi 2 sampai 4 bulan aja. Setelah itu biasanya koreksi. Ya. Ini dari yang sebelumnya saya jelaskan ya. AI bertahan 2 bulan. Rata-rata metaverse, Chinese naratif, DeFi, Solana, BRC20. Dan ada juga ya beberapa naratif yang sifatnya ini all year round. Saya ungkapkan meme coin ya, layer one selalu muncul teknologi baru. Dan ada juga ya yang sulit ditebak patternnya, yaitu adalah berbagai naratif-naratif kecil yang ada. Karena sifatnya terjadi juga masih di bawah 50%. Dan ketika terjadi harga historisnya nggak ada ya, nggak bisa dilihat pola kecenderungannya berapa lama. Bisa aja cuma 1 bulan, pump, dan habis itu done. Ya. Dan naratif kripto kita ungkapkan berkali-kali, ini selalu kaitannya erat sekali dengan dunia di luar kripto. Tapi tetap dunia teknologi ya. Jadi kita nggak ngomong dunia di luar kripto, alam barzah gitu enggak ya. Jadi ada dunia dalam kripto dan ada dunia di luar kripto. Yang mana kripto ini masih sangat kecil dan dunia teknologi di luar kripto ya, kriptografi ini juga salah satu teknologi dari dunia tech company ini ya. Tech company ada kriptografi ya, kriptografi di dalamnya sini. Tapi kriptografi bisa terintegrasi dan menjembatani yang sektor di luar sini ya, ini masuk ke dalam sini. Jadi memang flow-nya seperti itu. Kriptografi itu adalah salah satu teknologi ya yang di dalam ya golongan ini yang mana dia berkembang sangat
pesat ya dengan adanya perkembangan jaringan blockchain. Dan ternyata Bitcoin telah sukses menjadi emas digital dan menjadi aset top 10 di dunia. Itulah yang akhirnya membawa ya berbagai dana masuk ya. Jadi seperti ini ya, ini adalah tech dan kriptografi ini juga salah satu di sini. Tapi ternyata ya keadaannya kripto ya ini dia mengintegrasikan ya semua yang ada di luar sini. Bentar. Jadi dia mau terkoneksi dengan jaringan blockchain. Yang mana jaringan blockchain pun juga bisa menjadi jembatan ya teknologi di luar ke dalam dan juga dalam ke luar. Ini sangat menarik sebenarnya kehadiran cryptocurrency sebagai suatu teknologi. Banyak orang bilang ya, saya pun juga mengakui crypto is the future of finance. Semakin kamu mengetahui sistem fiat, semakin kamu tahu nggak ada jalan lain ya di sistem ini yang lebih efisien daripada kripto. Karena sifatnya bukan saya anti fiat, tapi ini komplementari hubungannya ya. Antara fiat dan kripto ini emang nggak bisa dipisahkan, fiat juga nggak bisa dihancurkan, tapi dengan adanya kripto ya harapannya fiat juga bisa ya lebih dinamis. Dari segi teknologi guys, kita nggak bisa menolak fakta ya. Ini source by Medium. Dari PC era kita udah sangat jauh ya. Dulu masih pakai disket ya. Kamu masih inget ya? Waktu saya kecil pakai disket ya namanya. Ya. Itu teknologi yang sangat jadul ya. Bahkan saya ingat dulu di daerah saya itu hanya ada satu warnet. Terus saya download ya Winamp MP3 ya. Mustafa Band, Staffa Band. Dan itu era-era desktop awal-awal ya. Awal-awal 2000 ini semuanya ketika kita mengenal internet pertama kali, World Wide Web, saya nggak mengira bahwa teknologi akan se-advance ini ya. Ada kamera Blackmagic ya, dicolokkan ke komputer, terus habis itu dibuat streaming Zoom ke 4.400 orang. Never in my dream ya, saya ketika umur 10 tahun itu membayangkan ini akan terjadi. But these things happen, itulah teknologi. Karena semakin lama, semakin hari saya lihat ini hidup ini seperti episode di Black Mirror. Ya. Sangat ironi. Ya. Adanya teknologi membuat dunia ini filternya berbeda. Ya, saya nggak bilang dunia yang berubah, tapi kacamata saya yang berubah ternyata tentang dunia. Karena filternya mata saya ini berubah. Yang memfilter apa? Teknologi. Dulu mungkin saya persepsi tentang dunia, ini mungkin putih ya. Tapi setelah ada teknologi jadinya hitam. Dan sekarang saya mencoba membalancing itu untuk jadi abu-abu. Saya coba satukan hitam dan putihnya supaya jadi abu-abu. Karena eranya ya ini web 1, web 2, web 3 yang sekarang bahkan ntar adalah web 4 dan ada web 5 juga ya. Jadi kita melihat evolusi yang terjadi yang sangat amat cepat teman-teman ya. Ya apakah kita sudah mendekati akhir dunia? Nggak ada yang tahu ya. Who knows? Tapi memang teknologi ini mengerikan ya. Saya kadang juga ngeri dengan teknologi. Tapi juga kita nggak bisa hidup tanpa teknologi. Dilema ya. Saya bukan yang paling 90s, tapi boleh ya rasanya hidup kembali ke tahun 90-an. Less problems, ya, less gimmicks, less drama. Di tahun itu semua bisa hidup berkecukupan asal punya kompetensi. Sekarang bukan hanya kompetensi aja yang dibutuhkan, ya, tapi gimmick-gimmick yang lain juga dibutuhkan. I hate drama, ya we hate drama. As an adult ya, sebagai seorang yang dewasa ya, drama it's bullshit. For me. Dan ini data ya dari Crypto Valley Journal, di mana di sini diungkapkan teman-teman ada beberapa kendala yang membuat institusi ini males ya masuk kripto ya.
Bayangkan institusi kalau misalkan kayak bank besar di Indonesia, misalkan. Ini kenapa dia kok males ya masuk ke kripto? Alasan pertama itu adalah sedikitnya regulasi. Karena apa? Karena mereka ini big company, mereka have so much to lose guys ya. Revenue, bahkan sampai mempengaruhi perekonomian suatu negara juga. Jadi karena sifatnya kripto ini masih sangat abu-abu, orang-orang juga males ya. Nge-bridge ke sini tuh males, nyebrang ke sini tuh males. Ini udah kayak tempat yang gelap dan busuk gitu ya. Yang mana bau ikan manta ya, bau ikan pari. Ya. Orang busuk ya, males ya. Crossing ke sini tuh males. Dan kedua ya, terkait dengan keamanan kustodialnya kripto, nyimpennya ini ya, bank-bank ini dengan triliunan dana nasabah, misalkan. Kalau ngeri-ngeri sedep juga ya, misalkan saya taruh ke cold wallet gitu. Mikirnya seperti itu ya, mikirnya kayak terlalu berisiko. Kalau kita bener-bener balls deep di kripto, ya kita merasa yang paling kripto, karena yang paling itu biasanya juga yang paling. Ya. Yang paling kripto itu juga harus dibayar juga dengan adanya potensi danger atau bahaya. Kemudian itu tadi nggak ada solusi buat penyimpanan digital aset. Kemudian market manipulasi banyak di kripto sering terjadi juga ya. Terus masalah legal juga jadi masalah. Akses ke market, liquidity ya itu juga jadi masalah. Infrastruktur tradingnya bermasalah, volatility juga jadi masalah, dan juga kurangnya ya metode untuk melakukan valuasi. Jadi memang valuasinya juga masih sangat undervalue, overvalue, undervalue, overvalue, masih sangat abu-abu. Saya pun juga merasakannya ketika semakin saya mendalami dan juga mempelajari di market kripto, ini saya bisa pastikan hampir ya 2 cycle lagi untuk menjadi lebih dewasa, teman-teman. Jadi it will take more time pasti. Ya sama kayak siklus pendewasaan di teknologi apapun. Dulu kakek saya menganggap ATM itu scam. Saya masih ingat ya beliau tuh marah-marah ya. Karena ngambil uang di ATM. Ya mikirnya tuh ngambil uang tuh di bank. Ada tellernya, ada orangnya ngasih duit. Beliau saat itu menganggap ATM ini scam. Ya. Kotaan keluar duit, kiranya pesugihan. Terus orang tua saya juga akhirnya menjelaskan. Sekarang pun saya menjelaskan kripto, ya, future of finance, yada ke orang tua saya juga bilang ini scam. Ya maafkan dosa saya nanti mungkin anak saya ya akan punya teknologi baru ya mungkin uang ya di dalam darah whatever. Ya. Terus saya bilang itu scam. Karena memang generasi punya teknologinya sendiri dan nggak bisa disalahkan, pasti butuh waktu untuk kita mendalami semuanya ya. Saya nggak pernah membenci apapun. Ketika saya mulai membenci sesuatu, saya sadari bahwa saya nggak paham dengan sesuatu itu. Karena manusia nggak suka ya dengan perbedaan. Jadi ketika saya membenci something ya, saya kesel dengan sesuatu, itu saya nggak paham dengan sesuatu itu. Misalkan ada yang menghujat saya ya, tapi saya benci gitu, dengan yang hujat saya, tapi saya nggak paham apa yang ada di pikirannya orang yang benci sama saya. Mungkin karena memang ada sesuatu yang nggak saya tahu, ya jadi saya nggak serta-merta ikut ya membenci, karena mungkin saya nggak tahu, ya mungkin saya nggak tahu apa yang ada di otaknya orang itu. Ya. Jadi saya harus mencari tahu, ya mungkin dia kena gejala mental. Ya. Jadi saya nggak bisa langsung judge mental, ya hakim seadil-adilnya itu Tuhan ya. Jadi saya nggak bisa asal ngejudge orang ya, karena data dari chain analysis selama tahun 2023 ini mulai spiking lagi. Jadi ketika bear market, ya adopsi kripto di dunia ini turun guys ya. Seiring dengan harganya yang turun. Dan kemarin 2023 ya ini mulai merangkak lagi semua.
adoption index di kripto mulai membaik seiring dengan harga. Orang-orang ini lucu ya. Harga naik saatnya mengadopsi ya, tapi harga turun saatnya lari. Ya, kamu harusnya jadi kontrarian, biar kontrarian. Dan ternyata ya level adopsi kripto ini memang didominasi oleh small retail. Small retail ini kecil-kecil tapi banyak kayak semut. Meskipun dia size-nya nggak segede institution, ya, tapi memang DEX yang paling banyak menggunakan lebih dari 50% guys. Retail. Hampir 75% exchange checks itu juga retail. Kita-kita juga yang pakai. Terus merchant service ya, pembelian dan lain sebagainya itu juga retail. P2P juga retail. Jadi salah kalau sebenarnya kita mau menyingkirkan retail karena retail ini nggak tebel tapi banyak ya. Jadi memang save us para retail ya, big player, government please don't hate us. Jangan benci kita. Kita di sini pun juga pengennya perubahan kok. Kita pengennya juga memberikan banyak sumbangsih ya ke negara, terutama dengan teknologi blockchain yang ada ini ya. Tolong jangan terlalu sentimental. Di kripto ini saya bilang likuiditasnya juga sangat terbatas. Kenapa? Karena memang harus dirotasikan ya. Naratif to naratif harus dirisikokan. Tanpa adanya smart money yang melakukan rotasi ya, naratif to naratif, uangnya nggak cukup ya. Itulah kenapa ya memang ada kecenderungan ya meskipun berat, ada kecenderungan harus jadi bajing loncat ya, lompat dari meme ke AI, habis itu ke gaming dan lain sebagainya. Karena market ini mengharuskan ya kita harus menjadi agresif dalam memindahkan ya sektor to sektor, naratif to naratif karena memang sangat sensitif ya uangnya ini berpindah. Jadi teman-teman udah paham pentingnya melakukan naratif research. Nah ini pertanyaannya yang juga lebih penting. Bagaimana cara melakukan naratif research? Ini memang udah ada di modul sebelumnya. Tapi di sini lebih didalami lagi, lebih advancing lagi. Nanti pun ketika kita bahas mengenai technical research yang akan kita bahas besok, ya, ini jauh lebih dalam lagi. Ada banyak sekali terms ya yang memang sangat insightful buat teman-teman. Dan juga kita perbarui untuk technical research terkait dengan terms, terkait dengan penyampaian, terkait dengan flow-nya juga. Nah ini adalah beberapa hal, 6 ya, yang harus teman-teman lakukan ketika teman-teman mau melakukan narrative trading. Pertama jelas social observation. Ya ini sesuai dengan teori utama, teori pertama ya. First principle yaitu adalah social observation untuk melakukan narrative research. Kedua ya riset, kurasi berita, kurasi report, kurasi jurnal. Nanti akan kita ajari caranya. Lebih detail teman-teman di sini. Ketiga juga mirroring apa yang dilakukan oleh web to company. Keempat, ya ini ada kecenderungan kita lihat apakah ada kekurangan dari suatu project lain, suatu protokol yang ada, dan apakah ada solusinya, dan kita akan berinvest di situ. Kelima, ada pola kecenderungan teman-teman dari setiap narasi ini yang ternyata pola kecenderungan itu ada primanya terjadi lagi. Dan terakhir, ya kita amati pergerakan on-chain matrix. Akan kita bahas lebih detail teman-teman di sini. Pertama adalah social observation atau pengamatan sosial yang bisa dilakukan untuk mengetahui ya apa yang sedang dunia butuhkan saat ini. Ya, what the world needs. Karena di tahap pengamatan sosial ini ada 3 tahap. Pertama, tumbuhkan empati. Kedua, definisikan masalah. Terakhir, invent atau invest di proyeknya.
Ini adalah contohnya decentralized physical infrastructure naratif. Pertama, tumbuhkan empati. Kamu kalau udah pakai layanan cloud computing, itu kamu tahu seberapa mahalnya biaya yang dibutuhkan para perusahaan centralized ini. Para web to company ini, saya pakai ya berbagai cloud services, saya nggak sebut apa, itu mahal ya. Untuk sekedar menyimpan file, itu sangat mahal. Jadi di situ saya mendefinisikan ya masalah. Oh, mahalnya itu ya karena sistem layanan yang terpusat, yang tersentral. Apa yang disebabkan oleh layanan yang tersentral itu adalah fixed cost. Ya. Nggak ada harga pembanding. Nggak ada suatu sistem marketplace di mana kalau ada yang lebih murah bisa ngesubstitusi ini. Jadi ini persis sebenarnya kayak layanan taksi dulu ya. Taksi pengkolan, ini harganya mahal ya. Istilahnya kamu diketok harga yang mahal karena kamu nggak dibuka akses ke kendaraan lain, resources lain yang dia ini jauh lebih murah ya. Itulah kenapa sentralisasi ini membuat sesuatu lebih mahal. Karena harganya dipatok oleh yang provide aja. Yang provide ini memonopoli sebenarnya ya. Yang provide ini memonopoli. Ini yang terjadi ya. Sistemnya terpusat seperti ini. Mau nggak mau kamu harus ikut ini ya. Sementara ya sistem yang terdesentral dia interconnected ya. Contohnya apa? Misalkan nih harga taksi ya, taksi blockchain gitu, ya, blockchain taksi namanya. $10 per kilometer. Nggak ada yang bisa bantah. Cuman dia yang punya. Mau ya pakai, enggak ya enggak ya. Misalkan taksinya cuma satu di bandara, 1 juta ke Jakarta Pusat. Kamu mau nangis kamu dari bandara, ya nggak bisa ya cuman adanya ini. Ya. Sementara ya ini contohnya kalau pakai Grab gitu ya. Ada yang $5, saya mau $5 per kilometer. Di sini saya mau $6 per kilometer. Oh ini saya mau kalau lebih murah $4 per kilometer. Saya mau $3 per kilometer. Nah ini marketplace sistemnya ya. Diobral. Kalau ada yang lebih murah ya kenapa lebih mahal terpusat. Jadi desentralisasi ya di sektor decentralized physical infrastructure itu menyediakan something yang lebih murah. Kalau aku mau jual lebih murah kok terserah kan ya yang lain. Nah inilah yang menyebabkan harga sistem yang terdesentral ini less costly ya, jauh lebih murah. Dan selanjutnya teman-teman bisa invest atau invent projectnya sehingga dibuatlah DePIN ya Decentral Physical Infrastructure di mana cloud computing menjadi terdesentral ya, menjadi semua atas dasar para pengguna ya. Ini adalah sifat yang terdesentral ya. Ini about decentralized physical infrastructure, DePIN ya. Kemudian ada DeSci ya, ini belum happening sama sekali di market crypto. It's a niche naratif ya, naratif yang sangat mikro guys, yaitu adalah decentralized science. Di mana faktanya ditunjukkan bahwa hasil-hasil riset ini ternyata sangat manipulatif. Apa artinya? Riset ini nggak menunjukkan apa yang harus ditunjukkan. Ya. Riset-riset ini ternyata banyak yang korup, banyak yang ternyata ya hasil risetnya ini nggak sesuai dengan fakta yang ada. Sorry to say, but harus disampaikan. Ya. Sehingga ya kita definisikan masalah. Hasil riset yang korup itu disebabkan oleh tidak adanya platform yang mengaudit hasil risetnya. Ya, itu adalah definisi masalahnya dari decentralized science. Solusinya apa? Invent or invest the project. Ya, itulah muncul desain ya decentralized science yang bisa mengolah hasil riset ini secara terdesentral. Ya,
Nah, ini kemarin naratif Denkun update naratif. Ya, kita tahu bahwa gas fee dari layer one seperti Ethereum itu udah kayak levelnya nggak masuk akal. Ya, gas fee-nya itu sangat amat amat tinggi. Sehingga orang mikir ya ini udah nggak masuk akal ya. Saya mau cuman nge-swap meme coin, saya bayar $1.000 ya ini. Padahal meme coinnya cuma 100 harganya. Ya, it's too expensive. Sehingga di situ ya kita melihat ya adanya suatu kebutuhan untuk perbaruan. Kalau bisa gas fee-nya ini lebih efisien ya. Invest the project dan can update yang mana akhirnya bermanfaat untuk layer 2. It's all about problem and solution ya. Sama seperti motonya Apple guys ya. Ada masalah ditemukan solusi ya. Jelek gambar saya. Pertama itu semua berawal dari masalah ya. Ada masalah karena ada yang salah ya. Masalah terus solusi. Flow-nya itu seperti ini di semua dunia ya. It's all about problems and solutions. Ini juga salah satu bentuk dari cerita ya. Semua cerita itu juga ada perkenalan ya, ada konflik, ada puncaknya, ada resolusi ya, ada resolusi itu kan ada solusi di situ. Dan setelah itu ya penutupan dan the end of the story. Ini tentang naratif dan kun update. Jadi kita harus bisa mendefinisikan masalah secara pasti, secara dalam, secara sangat holistik ya kita melihatnya, holistik terus spesifik. Jadi kita harus holistik dulu melihatnya baru spesifik. Spesifik itu solusinya. Ini sama aja dengan perbedaan antara visi dan misi. Visi itu sangat umum, sangat global, sangat besar. Tapi visi itu mengerucut lagi. Visi, misi, tujuannya. Visi ini lebih panjang, lebih besar, lebih holistik, tapi misi ya ini lebih konkret. Misalkan visi saya mau memajukan pendidikan di Indonesia. Misinya apa? Saya bangun sekolah sebanyak-banyaknya. Itu misi. Misi itu jauh lebih konkret dibandingkan visi. Ya. Nah, ini selanjutnya akan dijabarkan bagaimana cara teman-teman ini melakukan ya kurasi berita. Yang mana kurasi berita ini dijadikan ya di naratif kalender yang kita buat. Jadi kita akan breakdown ya naratif kalender kita yang banyak teman-teman tahu. Ini akan kita bahas ya gimana sih caranya melakukan kurasi berita yang berpengaruh terhadap pembuatan naratif kalender tersebut. Nah, kenapa di Q1 kita ungkapkan ada potensi special computing dan juga artificial intelligence atau AI? Ini karena ya berbagai desas-desus tentang Apple Vision Pro ini memberikan kita big conviction untuk terjadinya special computing naratif di Q1 2024. Di mana di sini ya kita lihat ini berita dari Inverse. Apple Vision Pro might launch by February according to reliable leaker. Ya, ini ditulis oleh Raymond Wong. Ini 21 Desember 2023. Ya ada berita seperti ini. Kemudian November ya. Ini juga ada berita by Scared Ghost ya. Looking for the iPhone moment of AI in special computing. Beritanya ini juga ada ya November ya. Tim Cook bla bla bla. November 13 juga special computing bla bla bla. Jadi kenapa bisa ya memutuskan bahwa Q1 sorry ya ini Q1 ya. Ini 2024, 2023 ya. Ini banyak sekali ya news
news, news ya tentang spatial computing. Ya mana newsnya ini mengatakan ya bahwa it will happen in Februari. Itulah kenapa di 2023 kita bisa merumuskan spatial computing. Karena berbagai report, berbagai jurnal, berbagai pemberitaan dari media. Ya. Balik lagi media is also your friend. Yang penting apa beritanya dan siapa yang menyampaikan. Dan apa konteksnya, itu yang paling penting. Dimana di sini kita lihat ya spatial computing, ya ini bahkan reportnya ya, ini bukan news ya dari market and markets. Ini bukan news ya, tapi ini adalah comprehensive research. Di mana markets and markets ini mengungkapkan di tahun 2028 ya, CAGR dari spatial computing ini mencapai 23,4%. Jadi it's a big things ya yang akan happen di 2024 Q1. Itulah kenapa kita sangat confident ya dengan spatial computing era. Nah, kita juga ungkapkan bahwa AI atau artificial intelligence itu juga akan menjadi the next big things di Q1 2023. Apa alasannya? Ini berita Oktober tahun 2025 ya. CEO Nadella dari Microsoft mengungkapkan bahwa Q1 2023 kita akan genjot earning atau pendapatan di AI. Ya. Kemudian juga ini ada artikel dari Bob Evan bahwa Q1 ya ini terkait dengan Oracle dan AI di Microsoft ini akan sangat tinggi. Dan ini juga ada Rimis Zafar November 20 November 2023 ini mengungkapkan bahwa revenue ya dari sektor AI ini sampai akan mencapai double digit. Ini ada analis yang mengungkapkan seperti itu. Ini juga same things ya. Seperti ini. Jadi kita ungkapkan news, news, and news ya di 2023 ya. Yang mana akan terjadi di Q1 2024 ya. Timingnya seperti ini. Ya, kita lihat news and report ya. Yang hijau ini Apple ya guys. Yang merah ini Microsoft. Dua big company ya. Itulah kenapa convictionnya sangat tinggi. Satunya Apple, satunya Microsoft ya. Perusahaan perusahaan besar di dunia. Sehingga sesuai dengan konsep bridging ya antara web 2 ke web 3 ini akan terjadi ya. Jadi udah dari berbagai report, dari berbagai comprehensive news, dari berbagai research journal, kita ungkapkan with big conviction, spatial computing dan AI. Ini caranya, cara menganalisanya. Jadi kamu nggak hanya baca berita, tapi kamu juga baca jurnal, baca research ya, baca report. Karena di situ pasti ada yang namanya potensinya. Potensi dari segi growth ya, potensi dari segi impact ya. Ini selalu dijelaskan secara komprehensif dengan statistik. Jadi itulah yang membangun ya conviction AI di Q1 2024. Nah, terus kok bisa CBDC ya? Kita ungkapkan di Q sorry. Nah, kok bisa di Q4-nya ya CBDC? Karena kita lihat ya teman-teman, Filipina ya CBDC completed by the end of 2024. Sri Lanka CBDC launch before the end of 2024. Kemudian ini juga yang bawah ya di Singapura ya, pilot run of central bank digital currency completed by end of 2024. Jadi bisa teman-teman cek di ya cbdc.org ya. If I'm not mistaken ya, itu bisa dicek
websitenya. Banyak sekali news ya tentang CBDC, tentang CBDC, yang mana ini akan expire di 2024 Q4. Hampir 80% CBDC akan selesai ya, completed by the end of 2024. Itulah kenapa dengan confidence kita ungkapkan Q4 2024 akan menjadi CBDC narrative season. Dari berbagai research itu tadi. Jadi kalau teman-teman lihat mungkin nanti ketika happening CBDC, kita udah call ini dari tahun lalu ya. Dan kita akan menjadi saksi di sini ya, kejadian CBDC di Q4 2024. Ini menarik ya. Sangat menarik. Nah, sebelumnya kita udah jelaskan ya cara kurasi berita. Sekarang kita akan bahas ya kesinambungan antara sektor Web2 perusahaan dunia nyata ini dengan Web3 ya. Banyak perusahaan yang berinvestasi di sektor cyber security. Lagi-lagi ya, Microsoft. Ini mereka bahkan ambil ya shares ya di perusahaan yang mau IPO dan itu perusahaan cyber security. Dan ini juga ada report yang mengungkapkan bahwa dengan adanya peningkatan ancaman secara cyber, sektor cyber security ini akan ada potensi menjadi megatrend investment. So, it's time to position yourself ya. Kita ungkapkan juga cyber security adalah potensi dan ya itu tadi cyber security. Sekarang kita ngomong tokenisasi. Yang mana BlackRock, the biggest company in the world, ini juga melakukan ya sektor tokenisasi dengan sangat amat gencar ya. 10 trillion tokenization vision, the future of real world asset. Jadi Microsoft kejar cyber security lagi ya. Perusahaan pendana terbesar di dunia BlackRock ini juga kejar tokenisasi. Jadi perusahaan-perusahaan besar ya ini membangun jembatan untuk masuk ke kripto. Dan cyber security dan juga RWA ini udah kita ungkapkan ya bahkan dari tahun lalu ya. From last year. Bahkan memang ya apa yang kita ungkapkan legit ya. Dan happening. From time to time. Ya, tapi selalu ada upaya untuk mendiskreditkan ya apa yang kita sampaikan. Tapi nggak apa-apa ya. We will bounce back. Kira-kira apa ya guide, portal berita, research news yang mana paling relevan digunakan di kripto saat ini? Ini yang saya gunakan beneran. Karena saya satu suka formatnya, dua saya suka kredibilitasnya, tiga saya juga suka style penyampaiannya. Ini yang personally saya gunakan untuk research ya teman-teman. Jadi tujuannya teman-teman belajar di sini itu adalah bisa mancing sendiri. Ya. Jadi nggak melulu tentang makan ikan. Kamu tahu rasanya ketika kamu mancing sendiri ya, ikannya terus kamu bakar di pinggir laut ya, itu rasanya sangat nikmat. Daripada ke Bandar Jakarta terus beli ikan nila goreng terus kamu tinggal makan. Belum pernah kan ya? Kapan-kapan mancing ya sama saya. Tapi cuma satu, jangan mancing keributan ya. Saya orangnya kalau udah ribut selesai beneran ya. Jadi kita mancing ikan kawan-kawan. Ya makan beneran. Boleh nih kayaknya buat event ya, mancing ikan ya. Memancing with AVS ya, mancing bareng. Mancing mania ya, mantap ya. Oke ya. Ini saya ungkapkan top tier list yang saya slash kita ya, gunakan untuk screening. Ya, screen. Saya suka Wall Street Journal. Ya ini emang sifatnya bayar ya. Tapi Wall Street Journal ini saya gunakan untuk melihat global event. Ini sangat bagus.
Dan untuk news, ini saya hanya gunakan ya Coin Telegraph ya. Wall Street Journal dan juga Coin Telegraph. Ya mungkin bisa sedikit ya kita lihat ya ini Coin Telegraph. Nah, ini caranya seperti ini ya teman-teman, kita live praktek ya sedikit. Nah, ini kita melihat ya berita apa. Jadi lihat beritanya, lihat ceritanya, lihat konteksnya, lihat urgensinya. Dan apakah ada kesinambungannya dengan suatu proyek tertentu untuk kita bisa masuk di situ. Jadi ini ya misalkan ada berita ya. USDT goes live on Ton blockchain ya. Jadi ini akhirnya Ton ya project blockchain ini akhirnya bisa ya digunakan USDT-nya untuk mengirim USDT di situ. Nah, ini misalkan scammer exploit Google platform to promote phishing site. Ini kaitannya dengan apa narasinya? Cyber security. Ini pun saya juga baru baca ya beritanya 38 menit yang lalu dan saya juga ini nggak sama sekali baca, baru pertama ini baca. Oke, jadi ini misalkan kita baca ya narasi dari cyber security ya di sini. Nah, ini apa yang terjadi? Oh, ada malware yang mana ya ini digunakan untuk melakukan phishing ya. Walls Market ini adalah salah satu DEX yang kita sempat bahas juga di webinar sebelumnya. Di mana ternyata ada phishing ya. Ketika kamu klik Walls Market, ini ternyata ada yang memiripkan ya Walls.market sama Walls. Ya ini mirip banget ya memang. Tapi biasanya mereka yang phishing itu mereka pakai sponsor. Nah ini contohnya sponsor. Nah akhirnya mungkin pasti ada orang yang ke scam di situ. Nah ini hampir 80 juta dolar USD. Sorry but it's gone. Karena memang 90% scam di sini nggak bisa di recover ya. Jadi ini adalah modus monkey drainer. Nah dari sini kamu tahu ya bahwa oh ini yang terjadi adalah cyber security. Terus kamu nanti bisa cari ya di berbagai platform. Apakah ada project kripto tertentu yang berfokus di penghapusan phishing site? Nah itu ya contohnya melakukan naratif trading. Dan memang ini bukan hal yang pertama ya. Exchange toko ijo yang di luar negeri yang baru kena flood itu juga teman saya yang di Kanada kehilangan 200 ribu dolar di situ. It's so bad ya. But that's life ya. Hati-hati ya nyimpen kriptonya. Um, nah ini juga banyak ya meme coins. Nah ini narasinya narasi halving. Tapi kalau kita ngomong narasi halving ini kaitannya juga cuman on Bitcoin. Nggak ada narasi secara spesifik ke koin atau project tertentu ya. Nah ini juga ransomware Akira Drains 42 juta US dollar. It's all about cyber security. It's all about cyber security ya. Saya ungkapkan semua tentang cyber security. Dan kita baca ya semuanya. Ini ada potensi metaverse ya. Meta um, ya kita baca semuanya. Ya rata-rata adalah tentang ya adanya cyber security ya. Dimana di sini ya kalau kita lihat cyber security ya teman-teman bisa gunakan basic crypto data dengan bantuan Google. Ya ini misalkan top cyber security crypto. Nah ini bisa pakai CryptoSlate atau CoinMarketCap. Ini adalah berbagai list ya cyber security token. Nah ini baru teman-teman lihat ya. Saya selalu sarankan 5 yang paling atas di sini untuk teman-teman scan ya. Misalkan tadi happening ya. Oh it's happening ya. Cyber security. Terus di sini teman-teman lihat ya CTK. What is CTK doing? What is CTK? Who's controlling CTK? Forta. Who's controlling Forta? What is Forta? Ya. Coba teman-teman baca ya. Hai juga. Hai juga ya. Hacken token. Di mana di sini teman-teman klik websitenya ya.
Wah ini terhalang ya saya dengan. Nah ini baca lah, intinya baca. Ini terhalang dengan zoomnya ini. Bagaimana ini ya? Nah contohnya ini ya. Data tools that verify trust in blockchain ya. Ini kita nggak berafiliasi ya dengan semuanya guys. Ya, nggak tahu juga Dima, ya Budorin, WS Dima. Nah ini kita lihat ya, Hacken kerjasama dengan BSC, Polygon, Zcaching, CMC, CoinGecko, Venom, dan 200 partner lain. Apa yang dilakukan? Ya ini menyediakan work to earn ya. Jadi teman-teman yang menjadi pihak ya yang memvalidasi ya ini semua potensi hack di sini. Terus teman-teman akan work to earn ya. Semakin banyak yang divalidasi di sini ya untuk mencegah ya yang namanya hack ya. Istilahnya kalau di dalam dunia hacking ya itu white hacker ya kalau nggak salah white hacker. Nah ini terus dapat yang namanya token high. Ya, jadi sesuaikan naratifnya dengan apa yang memang ada sekarang. Ini contohnya ya. Contohnya balik lagi bukan ajakan untuk berinvestasi di high atau Hacken.ai. Ini adalah koin random top 5 yang kita ungkapkan sesuai dengan naratif cyber security yang ada di website Coin Market Cap. Nah ini contoh untuk mengkurasi naratif, yaitu live tadi kita udah coba ya kurasi naratifnya. Nah selanjutnya platform untuk membaca research di kripto. Saya suka pakai dua Mesari dan juga Kaiko. Ini langsung ya. Ini kita bedah-bedahan aja di sini semua. Nah, Mesari ini menyediakan berbagai report dan juga research ya guys. Balik lagi rahasia dapur akan selalu dibuka ya. Saya harapannya itu teman-teman juga do the best dari cara kita menganalisa. Nah, di sini ada banyak sekali report, ada banyak sekali independent research dari Mesari. Nah, ini bisa teman-teman baca, tapi ini sifatnya berbayar. Ada yang free, ada yang berbayar. Most of them itu berbayar. Nah, ini contohnya ya. Ada beberapa project, tapi hati-hati ya. Kadang mereka juga titip listing di sini ya, titip dibahas di sini. Ya, menarik yang kemarin di Genchain, yang ini sempat saya bahas juga. Ya, research by Mesari. Atau yang kedua, saya suka juga pakai yang namanya Kaiko. Tapi Kaiko ya, ini sifatnya dia lebih ke market outlook yang jangka panjang secara global. Saya pakai Kaiko ini karena memang risetnya paling bagus ya dan ini free. Karena kalau kamu mau yang berbayar di Kaiko, ya ini balik lagi kita nggak sama sekali ya, nggak berkaitan dengan Kaiko ya. Ini risetnya benar-benar free, teman-teman. Jadi di bagian research ya teman-teman bisa baca di sini. Nah ini kan ada kan, ini benar-benar up to date. Ini tanggal berapa? 19, 4 hari yang lalu ya. Ini ada ya terkait dengan perang fee ya dari exchange ya di Korea. Terus ini juga ada Bitcoin, temanya All Eyes on Bitcoin Halving. Ini Kaiko ya bisa teman-teman gunakan datanya. Ini loading ya. Oh ya, ini. Internet jelek ya. Nah ini volatility menjelang halving. Ya. Net flow Bitcoin ETF. Ini bisa teman-teman baca. Ya ini juga bahkan membahas ENA dan lain sebagainya. Kaiko is a place to go buat teman-teman baca beberapa riset. Ya. Saya suka pakai ini free. Banyak insight yang diberikan daripada Twitter. Ya. Sorry ya. Twitter is a lot of garbage ya di sana. Baca website Kaiko, Mesari, ada juga website yang lain, tapi most of the time saya gunakan Mesari dan juga Kaiko. Paling komprehensif ya, Mesari ini sangat detail terhadap suatu segmen tertentu, sektor tertentu ya, naratif tertentu. Kalau Kaiko ini yang holistik, Bitcoin, halving, ya, Ethereum dan lain sebagainya. Datanya juga up to date ya, volume dari DEX, volume dari checks. Ini saya pakai Kaiko. Kaiko is platform yang memang bagus ya untuk teman-teman gunakan mengkurasi berbagai riset. Karena
dasarnya ini semua juga riset ya. Kita pun juga riset. Ya, apakah AC broker informasi? Ya memang ya. Kita broker informasi kok. Karena kan currency-nya di kripto itu adalah informasi. Cuman pertanyaannya apakah bisa kamu mengkurasi semua informasi itu untuk jadi sesuatu yang lebih insightful, lebih meaningful dan sorry ya didengarkan orang. Karena kalau misalkan kayak Bro Timothy ya, misalkan ngomongkan motivasi, semua orang juga ngomongin motivasi, tapi apakah kamu semenarik dia? Pertanyaannya. Belum tentu. Semua orang juga jadi dosen, ya. Semua orang juga punya cara penyampaian tertentu, tapi memang ada yang disukai dan juga ada yang tidak disukai. And that's how the world is working ya. Ada yang suka, ada yang nggak suka, ya. Tapi ya itu tadi semua tergantung cara menyampaikan, ya. Love me or hate me, ya. I still love you, ya. I'm still gonna be ya the best for you. Jadi suka nggak suka, ya kontroversi nggak kontroversi, tapi intinya memang kita memberikan yang terbaik. Dan untuk screening bisa pakai crypto slate atau sentiment. Ya, saya paling suka pakai crypto slate. Kenapa? Karena memang platformnya ini sangat detail, sangat spesifik, terutama ya ini juga ada ya beberapa teman-teman. Dan ya terkait dengan coinsnya di sini juga saya pakai ini. Bisa teman-teman lihat ya ini untuk naratif to naratif, sektor to sektor yang sangat lengkap dan juga sangat amat komprehensif ya di sini. Jadi gunakan crypto slate ya atau sentimen ya, bukan sentimen. Kalau sentimen tuh positif dan negatif, sentimen. Jadi saya juga mengungkapkan ya, nggak ada jaminan teman-teman berbagai platform tersebut 100% benar. Selalu ada probabilitas untuk salah ya. Itu adalah suatu bias ya kalau kamu berpikir bahwa semua itu akan berhasil. Enggak. Ada margin of error. Ya, itulah kenapa meskipun ada ya beberapa platform yang ada ketidaknetralan, ini saya ungkapkan ya. Sorry to say. Ada beberapa platform yang mungkin memang di situ ada kecenderungan untuk mempengaruhi bias dari kalian. Ya ingat ya, kamu proses berpikir, ya keputusan terus habis itu disuntik bias di sini. Ini adalah beberapa platform yang cenderung tidak netral. X, Telegram, bahkan Discord ya. Discordnya aja juga ada. Tapi saya ungkapkan ada kecenderungan untuk mempengaruhi pikirannya di Discord. Saya pun juga kadang memanipulasi pikiran teman-teman untuk apa? Kadang untuk tidak panik, kadang untuk berpikiran positif, kadang untuk hal-hal lain yang sifatnya untuk kebaikan kamu. Contoh misalkan orang tua ya. Saya juga sering ya, misalkan jangan minum es ya, nanti dimakan monster gitu misalkan. Sama apakah orang tuanya itu jujur? Enggak, tapi untuk kebaikan anaknya, kalau kebanyakan makan es apa? Sakit. Ya. Apakah orang tua saya berdosa karena berbohong? Enggak, ya. Orang tua saya baik supaya saya enggak sakit. Tapi saya bilangnya gimana? Nanti jangan makan es krim terus loh, nanti tidurnya misalkan disamperin monster gitu. Atau apa ya? Jelek itu analoginya. Banyak lah ya, biasanya kadang kita bohong, jangan duduk jangan tidur ya menjelang maghrib. Nanti nggak bisa bangun lagi ya, sering mendengar seperti itu. Tapi itu memang secara kesehatan juga ada supaya kamu ini nggak anxiety dan juga nggak insomnia di malam hari. Kadang harus berbohong ya untuk memberikan advice yang bagus ya, ke anaknya. Jadi penyampaian informasi apapun yang sifatnya itu personal, teman-teman, bukan institusi resmi, itu ada potensi ketidaknetralan. Jadi kalau teman-teman mendengar sesuatu, oh itu dari Kaiko, yang nulis juga manusia, yang nulis James gitu ya. Tapi atas nama Kaiko. Ini ada kecenderungan yang disampaikan ini bisa dipertanggungjawabkan. Daripada yang sifatnya apa? Yang sifatnya ini hanya personal. Kalau pribadi saya nulis-nulis aja ya terserah saya nggak bertanggung jawab atas nama Akademi Kripto, saya nggak bertanggung jawab atas nama Kaiko, saya nggak bertanggung jawab atas nama Mesari, ya saya nulis buat pribadi saya sendiri. Itu perlu dipertanyakan karena pasti ada intensi tertentu, intensi negatif, intensi yang memang
menguntungkan pihak-pihak tertentu aja. Karena personal atau individual ya, ketika dia menyampaikan informasi ke audiensnya, ini ada cenderung dia memperoleh uang dari seal. Seal itu apa? Bisa aja dia disuruh promote sama yang punya project. Atau ya, dia ini udah punya projectnya, berharap orang juga mau beli. Itu juga ada kecenderungan ya teman-teman di sini. Tapi kalau institusi atau research firm, itu ketika dia menyampaikan informasi ke audiensnya mereka, ini mereka udah dapat duit dari subscription. Ya, Aceh juga sama. Aceh dapat duit dari mana? Dari subscription. Itulah kenapa informasinya ini saya sampaikan senetral mungkin. Ya saya nggak beli di Gen, saya juga nggak beli CTK, saya nggak beli ini itu. Ya untuk ngepam posisi saya enggak. Kalau saya bilang beli, saya bilang beli. Kalau enggak. Karena memang nggak ada kecenderungan saya dapat uang ini dari seal position saya. Ya, sebagai company ya kita dapat uang dari subscription. Ya, webinar, informasi ini dan lain sebagainya. Itulah kenapa ya kita sampaikan informasi ini senetral mungkin untuk teman-teman di dalam sini ya. Jadi selanjutnya ini dengan melihat kekurangan, quotes on quotes ya, kekurangan dari protokol atau project lain, kita bisa cari solusi atau alternatif dari project tersebut ya. Jadi misalkan contohnya ya, ini saya juga dapat datanya juga dari Mesari. Ada konsep rip off ya, atau project lain yang membuka peluang seperti LivePeer bisa jadi the next RNDR, bisa jadi the next render karena di sini valuasi GPU-nya ini sangat bagus ya ketika dibandingkan dengan render. Jadi ada kekurangan project-project lain yang mana di sini EKT dan juga Nosana ini cenderung lebih mahal. Ya, jadi karena ini ada yang lebih murah, ini ada yang lebih mahal, yang lebih murah ini lebih menarik ya daripada yang lebih mahal ini. Itulah kenapa ya kita ungkapkan ya adanya potensi ya. LivePeer ini jadi the next render ya, saat itu. Nah, terus kemarin juga naratif yang sempat heboh yaitu adalah kemunculan Pandora ya, ERC 404, yang mana kalau kita lihat ya masalahnya ini apa ya, NFT ini ada problem likuiditas, diperdagangkan sulit. Akhirnya ya muncullah ide untuk fractional ownership NFT ya, NFT yang juga diterbitkan tokennya, sehingga muncullah Pandora itu ya. Karena di sini bisa teman-teman lihat ya, pola kecenderungan dari kapan naratif tersebut itu juga biasanya ya selalu berirama. Contohnya apa? Ya, AI di Q1 2023, data dari CB Insight. Ini mengalami kenaikan yang signifikan, teman-teman. 2023 ya, AI ini ya mengalami kenaikan ya. Dan kita lihat ya, di tahun 2024 Q1 ternyata AI juga mengalami kenaikan. Jadi histori itu selalu berirama. Itulah kenapa kita juga ada conviction, selain conviction dari berita yang mana Microsoft akan menggembar-gemborkan earning di AI di Q1 2024, itu juga karena adanya rima yang sama ya. Di Q1 2023 bahwa AI ini juga mengalami kenaikan yang signifikan di Q1 2023. Jadi ada posibilitas lagi ini terulang di Q1 2024 dan juga memang terjadi di Q1 2024. Apakah juga AI akan bersinar di Q1 2025? Kita tunggu ya ketika mendekati 2025. Ada sentimen apa yang dihembuskan di market sebelum kita bisa melihat dan juga menyimpulkan bahwa ada potensi Q1 2025 kenaikan di sektor AI. Nah, selalu ada rima ya dari tahun ke tahun. Ya misalkan biasanya DeFi Summer, Layer 1 dan berbagai project DeFi, DEX dan lain sebagainya itu naik. Terus habis itu diikuti dengan meme coin yang numpang di protokol DeFi-nya ini. Ya, DeFi Summer up, ya, meme coin parabolik. Ini cycle-cycle sebelumnya seperti itu. Kayak kemarin juga DeFi Summer, mini DeFi Summer, Uni naik ya, habis semua parabolik lagi. Sebelum Uni itu akhirnya juga dituntut oleh SEC ya. Memang Uni ya, banyak ya tuntutan SEC ini. Pusing kayak gue kadang ya. Terus juga di sini ya biasanya upgrade apapun di
Ethereum itu juga positif impact ke layer 2. Secara histori juga sama, bukan hanya Dencun update kemarin. Di 2022 ya, update-nya Ethereum itu juga memberikan positif impact ke berbagai layer 2. Jadi it's all about ya narrative rotation dan adanya hal-hal yang saling berkesinambungan. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya di tahun 2021 ya, Maret 2021 ini AAV ya Project DeFi mengalami kenaikan yang signifikan. Later ya ini ini di Oktober, maaf ya. Di Oktober 2020 ya, AAV ya Project DeFi ini parabolik. Kemudian di awal 2021 ya beberapa bulan berselang ya Dogecoin parabolik. Artinya apa? Ya, artinya memang ada kaitan antara DeFi dengan meme ya. DeFi ini parabolik. Wah, yang mana paraboliknya dari DeFi ya later on ya ini misalkan 2022 akhir awal 2023 DeFi-nya seperti ini. Ini meme, sorry. Kenapa DeFi ini berkaitan dengan meme? Karena semua meme coin ini dibangun di atas DeFi ini. Ya, itulah kenapa DeFi parabolik terus setelah itu meme parabolik. Jadi semua itu selalu berirama. Dan dimana kita kemarin juga lihat ya, berbagai meme coin itu mengalami kenaikan yang signifikan karena memang sangat berirama, semuanya sangat berirama. Ya, kemarin pun juga ya Uni naik duluan, setelah itu baru Shiba yang parabolik. Jadi histori ini selalu berirama, bahkan di 2024 sekalipun. Dan belakangan ini, ya ini muncul lagi nih layer 3. Ya, nggak belakangan ini, dari 2023 sebenarnya. Yaitu adalah wujud skalasi dari layer 1 dan layer 2. Wah bang, layer 2-nya belum kelar ya. Masih beli manta bang, ini kok udah ada layer 3, ya ini gimana? Ya inilah teknologi. Teknologi ini sangat seram, ya, sangat cepat. Itulah kenapa banyak yang pedagang HP ini bangkrut ya. Aduh, ya kok udah muncul iPhone 16, ini yang 15 aja belum laku semua. Itulah teknologi. Itulah sifatnya. Makanya nggak ada yang nggak ada kemungkinannya rugi, teman-teman ya. Selalu ada kemungkinan rugi di apapun. Bahkan jualan HP pun juga ada kemungkinan rugi. Tapi apakah dengan kemungkinan kamu jual beli HP rugi terus habis itu kamu ngumpat-ngumpat iPhone, ya kamu nggak makan kalau habis itu nggak jualan iPhone juga ya. Apakah dengan ini kok dikeluarin ya yang baru lagi, saya belum ada terus kamu mau nyantet Tim Cook gitu ya. Kan nggak make sense ya. Jadi memang harus kamu pahami bahwa sejatinya ini selalu ya teknologi ini muncul yang baru. Ya muncul yang baru. Ya muncul yang baru. Muncul yang lebih ini, muncul yang lebih itu. Ya, itulah mengapa nanti pasti muncul yang lebih pinter lagi dari saya, muncul lagi ya, yang lebih menyenangkan cara ngajarnya muncul lagi. Ya, itu pasti fakta ya. Mungkin saya udah bertambah tua, nanti udah nggak energik lagi ya. Selalu ada orang baru. Dan itulah dunia ya. Di tempat apapun kamu itu akan selalu digantikan. Bahkan kamu ya. Jangankan saya, jangankan HP. BlackBerry aja digantikan iPhone. Mungkin nanti akan menggantikan iPhone ya. Sesuatu yang baru lagi. Who knows ya. Semua itu selalu silih berganti. Selalu ada siklusnya. Dan yang naif itu kalau kamu nggak memahami bahwa dunia ini ada siklusnya. Itu kamu orang yang nggak siap ya dengan semuanya. Satu-satunya hal yang pasti di dunia itu selain mati, ya saya sering bilang mati, itu adalah perubahan. Perubahan itu juga hal yang pasti. The only fixed things in the world is change ya. Satu-satunya hal yang pasti itu adalah perubahan. Tapi itu nggak semua orang itu mau berubah. Menginginkan perubahan tapi nggak mau berubah. That's human. Layer 1, layer 2, layer 3 ya. Ini ternyata berkembang lagi ya. Blockchain ini seperti kesabaran ya. Ada batasnya ya. Ada layernya ya. Layer 1, layer 2, layer 3. Apa sih layer 3 ini? Jadi layer 1 dulu ya, kita jelaskan. Ini tabel by CoinGecko.
Secara definisi ya, layer 1 ini memang fondasi dasarnya blockchain. Lalu ya layer 2 ini dibangun di atas layer 1 ya. Jadi ada layer 1 ya Ethereum, terus habis itu ada yang di atasnya, itu layer 2. Terus yang layer 3 ya ini dia sifatnya lebih secara spesifik ya untuk beberapa apps, decentralized apps yang sangat spesifik ya, dia hosting yang spesifik. Nah, role-nya yang layer 1 ini memastikan jaringan ini berjalan secara lancar. Lalu layer 2 memastikan ini murah ya. Tapi layer 3 ini udah dikustomisasi ya. Udah suka-suka, udah buat apa aja. Ya, yang mana layer 1 ini nggak bisa apa aja. Ya, layer 1 ini memastikan jaringannya aman dan bisa berjalan. Layer 2 memastikan bahwa biayanya murah. Layer 3 untuk suka-suka. Ya, jadi nggak ada yang lebih baik satu dari satu atau sama lainnya. Tapi itu adalah interconnected system. Di mana skalabilitasnya layer 1 ini terbatas karena dia harus memastikan securing the blockchain. Blockchain ini harus jalan, harus aman, nggak bisa dihack dan lain sebagainya. Ya. Terus habis itu skalabilitasnya layer 2 ini lebih scalable, lebih fleksibel. Tapi layer 3 ini benar-benar extremely scalable. Ya. Suatu jaringan yang mudah ya dikondisikan. Ya. Kemudian terkait dengan ketersediaan dengan jaringan lain, layer 1 ini biasanya bekerja sendiri. Dia tuh nggak menerima ya, saya nggak terima ya. Saya hanya misalkan bekerja di jaringan itu sendiri. Tapi layer 2 ya, ini lebih bisa ya bekerja dengan chain lain tapi terbatas. Tapi yang layer 3 ini ada kecenderungan ya untuk bisa bekerja sama dengan berbagai blockchain yang ada. Transaction fee ya untuk layer 1 ini sangat tinggi, layer 2 ini mengecil ya karena ditingkatkan ya skalabilitasnya, dan yang layer 3 ini benar-benar ya sangat murah ya untuk transaction fee-nya. Dan usage case-nya layer 1 ini basic blockchain ya, layer 2 ini adalah advanced, more efficient, dan yang layer 3 ini untuk multiple chain ya. Memang dia sangat spesifik penggunaannya. Contohnya, example-nya layer 1 Bitcoin dan juga Ethereum yang paling besar, Solana dan lain sebagainya. Layer 2 Arbitrum, Polygon ya, OP, Manta, ya, Starknet dan lain sebagainya. Dan ini layer 3, ya, ini contohnya Orbs, zkSync, Hyperchain, dan Arbitrum Orbit. Ya, ini contohnya. Ini ada beberapa ya project layer 3, ini bukan ajakan membeli, saya hanya sebutkan dari list tadi untuk tujuan pembelajaran. Ya, pertama yang saya ungkapkan kemarin di Gen, ya ini max-nya ya rilis ya baru 2023. Ya, ini dia lagi konsolidasi ya, sempat ngepick retrace. Ya kalau memang ini trennya sustain, dari sini dia akan pick up lagi. Tapi kalau enggak dan ini scam, media turun lagi ke harga sebelumnya. 300 juta USD market cap-nya. 1/3 koin udah keluar, hampir sekitar 30% udah keluar ya di Gen. Dan ya setelah peluncurannya ya, ini di Gen Chain transaksinya juga meningkat ya, data by Messari. Ya, ini bisa cek ya top tier untuk layer 3 ya, ini di Gen. Jadi kalau memang narasinya layer 3, tapi itu tadi nggak ada urgensi untuk layer 3 sekarang, masih belum. Ya kita juga lihat ya dinamikanya di market ini seperti apa. Apa juga ada potensi layer 3. Itu akan kita lihat nanti kecenderungan. Nah, selanjutnya ada XAI ya 178 juta USD koin yang kita ungkapkan ya, sempat ripping up ya, double, sekarang udah balik lagi di harga yang kita share. 50% token keluar ya. XAI ini adalah layer 3 untuk gaming ya. Jadi dia layer 3 yang dikhususkan untuk gaming, spesifik untuk gaming. Kemudian ada Orbs ya, project yang lumayan lama, 180 juta ya, 43% token keluar. Harganya tidur ya, ini paling optimal buat Bit ya, karena masih sangat undervalue ya untuk Orbs. Nah, ini juga bisa teman-teman cek ya, making your smart contract smarter. Layer 3 public for smart contract ya, untuk Ops. Bisa teman-teman do your own research.
Tapi nggak ada urgensi buat masuk apapun, ya. Kondisi saat kayak gini ya kacau. Perkuat fundamentalnya di Bitcoin dan juga Ethereum, karena it's all that matters, ya. Jangan terbakar, ya. Nah, selanjutnya untuk mengetahui apakah smart money is accumulating, ya kita juga harus cek setiap narasi. Apa ini maksudnya? Ya, kita bisa lihat ya cara manual dan juga menggunakan tools. Cara manual apa ya? Cara manual kita bisa menggunakan CryptoSlate. Jadi CryptoSlate ini yang saya tadi gunakan, ya di sini kita bisa lihat sektor by sektor dan apakah ada spiking in volume. Itu juga sangat menarik ya, tools yang bisa digunakan. Tapi itu caranya, ya ini agak subjektif ya. Kenapa? Karena udah ada alatnya ya, on-chain metrics, kita pakai Dune Analytics dan juga salah satu creatornya itu adalah CryptoCorio. Itu memudahkan teman-teman melakukan yang namanya narrative research ya, narrative trading. Bisa pakai itu. Nah, ini ya bisa pakai CryptoCorio di mana di sini teman-teman bisa melihat ya korelasi antar dua naratif tertentu. Ya, misalkan teman-teman mau membandingkan dari dua naratif, ini mana yang saya gunakan, ya, mana yang saya lebih prefer pakai, ini bisa ya menggunakan Dune Analytics ya, by CryptoCorio. Nah, ini contohnya ya, misalkan saya mau membandingkan ya AI dan juga ini adalah RWA misalkan. Saya pengen melihat ya apakah ini saat yang tepat ya. Jadi saat yang tepat itu ketika dia ada di bawah sebenarnya. Ketika dia tidak dominan ya. Jadi di sini kita juga bisa ya melihat performance by duration dan ketika dia udah di tahap yang atas ini apalagi golden cross ya. Sorry, dead cross. Jadi ada tanda yang dua naratif ini akan turun ya AI. Ini udah mulai turun, saya udah ungkapkan di sini, udah ada kejenuhan sektor AI. Bisa pakai CryptoCorio ini ya guys di platform Dune Analytics. Ini pun juga kita bisa lihat ya RWA juga sempat dan sudah ya mengalami penurunan di sini ya dia akan turun dan kita bisa juga lihat kecenderungannya. Nah, atau misalkan kita bisa lihat dua naratif yang serupa ya, Layer 1 dan RWA itu juga memang gini ya narasinya ya, saling membutuhkan satu sama lain. Dan di sini kita bisa lihat ya, adanya potensi golden cross atau dua naratif yang akan berjalan bersamaan ya. Misalkan teman-teman tadi juga bisa bandingkan misalkan DeFi sama dengan meme ya, itu kan juga memiliki kaitan yang erat. Jadi ketika dua narasi ini ada di area yang bawah ya, saya bilang paling gampang, terus dia mau melakukan golden cross, it's time to buy. Tapi ketika dua naratif bersama ini udah dead cross, it's time to sell. It's that easy. Terus kamu nanti bisa lihat naratif lain yang belum terjadi ya di sini. Misalkan kayak cyber security atau privacy ya. Tinggal kamu lihat di sini apakah dua naratif ini ada di keadaan yang bawah. Tapi pasti pasti di keadaan yang bawah sini untuk privacy dan juga cyber security. So it's a good time. Balik lagi bukan ajakan ya. Saya capek ya dikira ngajak orang. Terserah kamu ya. Terserah kamu. Kamu bisa pakai analisa ini untuk membeli cyber security atau privacy ya. Nah, ini juga contoh ya antara NIM dan DeFi ketika dia udah dead cross, salah terus ngomongnya. Apa yang terjadi? Mengalami penurunan, and so on. Ketika dia nggak sempat ya golden cross, tapi ada di area sini, ini juga area untuk membeli ketika dia masih sepi. Ya, bahkan alatnya yang dipakai CryptoCorio ini juga keren ya. Ini bisa untuk melihat naratif leaderboard, untuk melihat kinerja dari masing-masing naratif. Jadi ini naratif yang perform the best ya. Memes, AI, kemudian identity, ya ini space ID dan lain sebagainya. LSD, L2, ordinal, layer 2 dan lain sebagainya. Dan ini adalah naratif yang tidak perform. Apa maksudnya tidak perform? Saya bilang misalkan privacy ini tidak perform sama sekali. Nah ini kan berarti saatnya kita membeli ketika tidak perform. Nah ini juga alat tools baik CryptoCorio itu benar-benar satu full tools by tools yang bisa teman-teman gunakan secara gratis. Jadi kita bisa bid ya berbagai naratif yang mungkin sifatnya bahkan RWA pun juga disebutkan juga masih belum perform dengan gimana-gimana ya. Dan ini kita juga bisa melihat ya best performance dan juga worst performance
Dimana every single time GameFi ya dia nggak perform dia bouncing, dia nggak perform dia bouncing ya. Dan ketika dia udah overperform kayak AI ini juga waktunya turun. Jadi bisa digunakan ya best performing narrative and worst performing narrative by Crypto Choreo. Oke, jadi memang ada chance yang under value itu pump dan yang overperform itu dump karena overvalue itu market udah jenuh ya. Kita juga bisa lihat ya top volume dari masing-masing naratif sektor mana yang paling menarik perhatian investor. Misalkan ini contohnya adalah meme. Meme bisa kita lihat ya. Oh ini yang paling menarik investor. Volume-nya semua ke sini. Tapi ini kalau jenuh ya pasti didistribusi ke lainnya ya. Jadi jangan FOMO karena volumenya gede. Bukan satu-satunya confluence. Dan ternyata ya ini kita bisa lihat top performing. Yang paling perform. Misalkan dari setiap naratif. Dari misalkan naratif identity ya, ID. Kemudian dari naratif AI, Agix yang paling perform. Nah dari semua ini ternyata kalau di rata-rata ya top performing dari every single naratif itu hanya 39%. Year to date. Ini menunjukkan apa? Ya sebenarnya buy and hold Bitcoin aja ketika perform, it's not that bad. It's not bad at all. Kenapa? Karena gains-nya bisa aja di atas 40% ya Bitcoin only. Ini menunjukkan kalau trading naratif itu tidak semudah itu ya kamu bisa terekspos pada potensi keuntungan yang tinggi atau kerugian. Oke. Okay? Jadi year to date kalau nggak bisa ngalahin performa 39% buat pemula mending beli Bitcoin aja ya. Lalu timbul pertanyaan ya, apa sih untungnya jadi yang pertama di setiap naratif ini udah pernah saya jelaskan sebelumnya. Pertama risiko lebih kecil, keuntungan besar, tenang dengan fluktuasi, kemudian dekat dengan komunitas, potensi kerjasama dengan tim, dan terakhir ada kepuasan ya jadi yang pertama. Ya, saya nggak mau jadi yang kedua. Saya maunya jadi yang pertama. Contohnya, ya. Apa kaitannya dengan risiko masuk duluan? Ya, ini naratif ketika terjadi ini contohnya Ondo, RWA. Ketika kita masuk duluan, ketika dia bottoming, kita hanya risikokan 20% ketika naratif ini tidak terjadi. Tapi ketika 1 minggu berselang atau 1 bulan berselang, setelah narasinya ini jalan breakout, ini kita mau taruh stop loss di mana ya? Ini 55%. Risikonya ini jauh lebih tinggi ketika dia retrace total. Itulah mengapa be early ini memberikan kita risk to reward yang paling baik, dan ini contohnya adalah di Ondo ya. Jadi memang sama dengan prinsipnya di trading ya. Jadi ini ketika semua ini masih bottoming ya di sini. Ini ada resiko terbaik untuk masuk tuh di mana? Sini. Daripada di mana? Di sini. Ya ini adalah daerah lows-nya ya. Ini adalah area konsolidasinya. Kalau dia dam ke bawah sini ya stop lossnya cuma di bawah situ. Tapi kalau kamu masuknya di sini ya, it's gonna be a lot of problems. Ketika dia apa? Ketika dia retrace begini. Ya, jadi itu harus teman-teman perhatikan terkait dengan risk to reward. Dan lalu apakah yang masuk duluan ini selalu lebih untung? Faktanya memang begitu ya. Kalau kamu masuk Ondo di minggu pertama, keuntungannya ini 411%. Kalau kamu masuk Ondo di minggu kedua, untungnya cuma 177%. So be early as possible. Mungkin di sini kamu masih digeret-geret dulu ya 20-30%, jangan nangis. Yang hold mantap itu habis itu jangan nangis. Tapi ketika dia reverse dan naik ratusan persen dari titik itu, kamu membeli, kamu juga nangis lagi. Jadi jangan nangis ketika turun, jangan nangis ketika naik, jangan nangis lah intinya. Ya, nggak apa-apa nangis kali-kali. Kalau urusan pribadi nggak apa-apa nangis. Tapi di market jangan nangis. Ya, di market jangan nangis. Ya, kalau katanya Al Aldul ya, laki-laki itu nggak boleh nangis ya. Lalu kenapa psikologis ya jauh lebih tenang ketika price action masih bottoming? Ya karena ketika di bawah ini extreme fear ya. Ini contohnya Shiba Inu. Tapi ketika dia udah pumping extreme greed, apa yang terjadi? Orang kocokannya udah tambah tinggi. Orang masuk-masuk leverage di sini. Ketika di sini ya, orang masih tenang, price actionnya masih kayak air begini. Tapi ketika udah parabolik, volumenya dapat, semua orang masukin duit ke situ, leverage, leverage, leverage di sini. Sehingga fluktuasinya nih nggak masuk akal di sini ya. Fluktuasinya nggak masuk akal di sini. Jadi apa dampak komunitas ya ketika melakukan naratif trading? Ya, ini jelas ya.
Ketika teman-teman early member, ya banyak keuntungan anggota ya, anggota utama. Ya. Jadi early member ini biasanya kadang ya teman saya ada yang jadi privilege ngurus project tertentu karena dia jadi early member di grup Telegram, early member di grup Discord, ya akhirnya malah diangkat jadi CMO-nya, bayangkan teman saya ya. Itu di koin OXO ya. Oke. Itu jadi memang ada chance ya. Dan kemudian kita juga bisa jadi yang terkenal ya, misalkan membeli koin tertentu, terus kita misalkan ya, jadi multimilioner dari koin tertentu dan akhirnya diliput di berita tertentu. Jadi naratif trading ya membutuhkan banyak latihan dan juga expertise ya, karena harus jadi bajing lompat. Ya, kesulitan utama itu adalah sensitivitas waktu, karena waktu itu juga yang paling berat. Jadi practice timing and execution itu adalah kuncinya teman-teman melakukan naratif trading. Oke, itu untuk naratif trading. Ya, saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di webinar selanjutnya. Oke, teman-teman. Ya, terima kasih hari ketiga. Ya. Wah, aduh, banyak ya. Terima kasih sayang, terima kasih buat teman-teman datang di sini. Hari ketiga ya, masih 4 lagi. Ini security-nya udah lalu lalang di depan kantor ya, sama bawa center. Ya, ada orangnya nggak mas gitu. Ada Pak ya, saya Pak. Thank you ya, sayang terima kasih. Hujan pasti berhenti ya. Jangan sampai kamu ketinggalan nonton pelangi. Karena semua ya community ada di sini ya. Kamu tidak sendiri ya. Saya Kali Masada, selamat malam. Recording stopped.